Sang maestro dari Khawarizm, kisah Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi di jantung peradaban pada suatu waktu, di mana Eropa masih terlelap dalam abad kegelapan, di timur yang gilang gemilang, sebuah cahaya peradaban bersinar terang. Cahaya itu berpusat di Baghdad, di bawah naungan kekhalifahan Abbasiyah. Inilah masa ketika ilmu pengetahuan adalah mata uang yang paling berharga. Di antara ribuan pemikir yang membanjiri kota itu, terdapat seorang pemuda bernama Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi, yang berasal dari Khwarizm, sekarang Khiva di Uzbekistan. Ia bukanlah bangsawan, tetapi kepandaiannya yang luar biasa segera menarik perhatian Khalifah Al-Mamun, seorang pemimpin yang mendambakan ilmu lebih dari emas. Bab 1, di jantung Baitul Hikmah Al-Khawarizmi diangkat menjadi salah satu cendekiawan utama di Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan pusat intelektual terbesar di dunia saat itu. Di perpustakaan raksasa yang menampung manuskrip dari Yunani, India, dan Persia ini, Al-Khawarizmi mulai bekerja. Penerjemahan, tugas pertamanya adalah menerjemahkan dan mengkaji karya-karya kuno, khususnya dari Sanskerta dan Yunani. Ia menyerap kebijaksanaan zaman, tidak untuk menirunya, melainkan untuk memperbaikinya. Penataan ulang, ia melihat celah. Meskipun ada ilmu hitung, aritmetika, dan ilmu ukur, geometri, belum ada metode yang sistematis untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan variabel tak diketahui. Dari kegelisahan intelektual inilah, lahir karya-karya revolusionernya yang kelak mengubah wajah dunia. Bab 2, Al-Jabar, menyelesaikan yang tak pasti. Karya monumental Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 820 M, Kitab Al-Jabar wa Al-Mukabalah, buku ringkasan tentang perhitungan dengan melengkapkan dan menyeimbangkan. Kitab inilah yang kemudian di barat dikenal dengan nama Al-Jabar, Algebra. Pembedahan ilmu, Al-Khawarizmi tidak sekadar mengumpulkan rumus. Ia menciptakan sebuah disiplin ilmu baru. Ia mengupas tuntas 6 jenis persamaan, dari yang paling sederhana hingga persamaan kuadrat, dan menawarkan solusi sistematis untuk masing-masing. Al-Jabar dan Al-Mukabalah, istilah ini sendiri adalah kunci kejeniusannya. Al-Jabar melengkapkan restorasi, proses memindahkan suku negatif dari satu sisi persamaan ke sisi lain untuk membuatnya positif. Misal, $X2 sama dengan $3 menjadi $X sama dengan 3 plus $2. Ini adalah tindakan penyelesaian atau pemulihan keseimbangan. Al-Mukabalah menyeimbangkan pengurangan, proses mengurangi suku-suku yang sama dari kedua sisi persamaan. Ini adalah tindakan penyeimbangan dan pengurangan yang adil. Melalui Al-Jabar, Al-Khawarizmi memberikan pesan mendalam kepada peradaban. Setiap masalah, sebesar apapun, dapat dipecah, ditata ulang, dan diselesaikan melalui proses logis dan adil. Ini adalah fondasi rasionalitas peradaban Islam. Bab 3, Algoritma dan Angka Nol. Di saat yang hampir bersamaan, Al-Khawarizmi menulis tentang sistem angka yang baru ia pelajari dari India. Meskipun tidak ada salinan bahasa Arab yang tersisa, terjemahan Latinnya, Algoritmi de Numero Indorum, Al-Khawarizmi tentang angka-angka India, menyebarkan konsep yang mengubah segala-galanya, sistem bilangan desimal. Ia mempopulerkan penggunaan angka 1 hingga 9 dan, yang paling revolusioner, memperkenalkan konsep angka 00. Keajaiban 00, yang dalam bahasa Arab disebut sifar kosong, mengubah angka dari sekadar simbol hitungan menjadi simbol nilai tempat. Bayangkan betapa mustahilnya perhitungan modern, perdagangan global, atau bahkan arsitektur megah Masjid Agung tanpa konsep nilai tempat yang dimungkinkan oleh nol. Nama Latinnya, algoritmi, kemudian diabadikan sebagai algoritma. Kejeniusan ini adalah warisan metodologis terbesarnya, gagasan bahwa seluruh proses dapat distrukturkan menjadi langkah-langkah yang dapat diikuti oleh mesin atau manusia. Bab 4, mengukur bumi dan langit. Di Baitul Hikmah, Al-Khawarizmi juga menjadi astronom dan geografer. Proyek geografi, atas perintah Khalifah Al-Mamun, ia berpartisipasi dalam proyek pengukuran keliling bumi. Meskipun hasilnya tidak sempurna, upaya tersebut mencerminkan komitmen peradaban Islam pada empirisme dan pengukuran yang akurat. Ia juga merevisi peta Ptolemes, menghasilkan kitab surat Al-Ard yang berisi daftar koordinat kota dan pegunungan yang lebih akurat, penting untuk navigasi dan penentuan arah kiblat. Tabel astronomi, ia menyusun Zij al-Sindin, tabel astronomi komprehensif yang menjadi standar selama berabad-abad, mencakup gerakan matahari, bulan, dan 5 planet yang diketahui. Epilog, warisan yang kekal. Al-Khawarizmi wafat sekitar tahun 850 M, namun ia meninggalkan warisan yang melampaui masanya. Kitab-kitabnya diterjemahkan ke bahasa Latin dan menjadi buku teks utama di universitas-universitas Eropa selama ratusan tahun.
Ketika para sarjana Eropa akhirnya bangkit dari abad kegelapan, mereka menggunakan metode aljabar untuk mengembangkan fisika, dan logika algoritma untuk membangun fondasi komputasi. Setiap kali kita memecahkan persamaan, menggunakan kalkulator, atau mengetikkan sesuatu di komputer, kita berdiri di atas bahu Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi, sang maestro dari Khawarizm, yang mengajarkan dunia bahwa kunci peradaban adalah ketelitian, sistematika, dan kekuatan angka yang seimbang.